Hikayat Indra Bangsawan. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan kota Syahril yang dipimpin oleh seorang raja bernama Indra Bangsa. Ia adalah raja yang bijaksana dan memiliki permaisuri yang sangatlah cantik, bernama Putri Siti Kendi. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahril. Setelah berapa lama di atas kerajaan, dia juga beroleh putra. Wahai Adinda, lamanya rumah tangga yang kita jalani membuat Kanda bahagia. Namun Kanda juga cemas, akan kita tak kunjung diberikan momongan sebagai ahli waris dari kerajaanku ini. Begitu juga yang Adinda sedang cemaskan Kanda. Sudah Dinda coba meminta pertolongan kepada beberapa tabib. Namun, Dinda tak kunjung juga mengandung. Maka pada suatu hari itu, ia pun menyuruh orang membaca doa dan bersedekah kepada fakir miskin. Beberapa lamanya, Tuan Putri pun hamil dan melahirkan 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarlah dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka baginda pun amat sukacita dan menamai anak yang tua bernama Syahperi dan anak yang muda dengan nama Indra Bangsawan. 7 tahun kemudian, 2 anak baginda yang kini sudah beranjak dewasa telah menjadi pemuda yang kekal. Tidak tahu siapa yang akan menjadi pengganti raja di negeri ini. Sehingga sang raja pun menceritakan mimpinya kepada kedua anaknya. Anakku, semalam ayahanda bermimpi bertemu seorang pemuda yang membawa bulu perindu. Ia memainkannya dan bunyi yang dihasilkannya itu membuat hati ayahanda sangat tentram. Lalu pemuda itu berkata, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya itu, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri ini. Setelah mendengar kata-kata baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka mulai memasuki hutan, naik turun gunung, masuk keluar rimba menuju ke arah matahari hidup. Setelah semalaman mereka berkeliling hutan, hujan pun turunlah dengan angin ribut, malam kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun berpisah setelah teduh hujan ribut. Mereka pun pergi saling mencari satu sama lain. Syahperi hanya bisa menyerahkan diri dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia mendengar seorang yang melarangnya memukul gendang itu. Tolong, selamatkan aku. Tolong keluarkan aku dari gendang ini. Tolong, siapapun itu, tolonglah aku. Syahperi yang terkejut mendengar suara itu langsung mengambil pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari pun menceritakan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu jembul di dalam jembul yang lain. Ialah berkakas dan ada yang dayangnya. Tak selang lama datanglah Garuda itu. Ia membusukkan panah beberapa kali dan akhirnya raksasa itu pun mati setelah kejadian itu. Syahperi jatuh cinta kepada Dewi Pertasari. Mereka menikah dan Syahperi duduk dengan berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri. Sedangkan Indra Bangsawan, ia mulai mencari kakaknya setelah terpisah oleh angin topan. Ketika Indra Bangsawan berjalan ke arah barat, ia menjumpai rumah kecil dan mulai menghampirinya. Alangkah terkejutnya ia bertemu seorang nenek. Segera ia menghampirinya dan menanyakan bahwa ia sedang mencari kakak dan sebuah bulu perindu. Mendengar bahwa Indra Bangsawan sedang mencari bulu perindu, dia pun memberitahu bahwa ialah yang memiliki bulu perindu yang dicarinya. Namun nenek tua itu mengajukan syarat. Apabila kamu menginginkannya, kau harus menyelamatkan rakyat di negeri Antabaranta. Indra Bangsawan bertemu dengan nenek tua di lorong Anta itu, bercerita tentang negeri Antabarantah yang dipimpin oleh Raja Kabir, dan ia harus menunggu Raja Kabir membuat sayembara, maka ia akan menjadi suami putrinya Dewi Kumalasari. Setelah menyetujui syarat dari nenek tua itu, ia bergegas pergi ke negeri Antabarantah dengan menunggangi seekor kuda yang diberikan oleh nenek tua itu. Setelah Indra Bangsawan sampai di tempat tujuannya, ia mengatakan kepada pengawal bahwa ia akan membantu melawan sang raksasa.
Setelah berulang kali Indra bangsawan membusukkan panah, akhirnya ia berhasil membunuh sang raksasa itu. Setelah sayembara, Raja Kabir pun lalu menikahkan putrinya dengan Indra bangsawan yang dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Selesainya pernikahan itu, Indra bangsawan berencana mengambil bulu perindu dan kembali ke negeri Kobat Syahril dengan mengajak istrinya. Setelah meminta izin dari Raja Kabir, ia mendatangi lorong Antah Berantah sebelum ke Kobat Syahril. Setibanya di lorong Antah Berantah, nenek itu menyerahkan bulu perindu yang diinginkan oleh Indra bangsawan. Setelah mengambil bulu perindu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Kobat Syahril. Di sana ia disambut oleh Raja Indra Bangsa dan Permaisuri. Pada saat itu pula Indra bangsawan menyerahkan bulu perindu kepada raja. Maka raja mengumumkan bahwa Indra bangsawanlah yang akan menjadi penerusnya. Mengetahui adiknya mendapatkan bulu perindu, Pangeran Syah Peri merasa bangga dan kedua saudara itu hidup damai berdampingan.